Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Agung dalam pembelajaran di tematika subtema 1 pembelajaran 2 mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang rangkaian seri. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini anak-anak sudah belajar pada pertemuan yang pada minggu lalu. Adapun rangkaian listrik yaitu suatu alat-alat yang terhubung sehingga oleh sumber listrik sehingga memiliki manfaat untuk manusia. Hari ini kita akan membahas satu rangkaian listrik tertutup atau sering disebut sebagai rangkaian listrik yang dapat mengalirkan sumber listrik atau arus listrik ke komponen listrik lainnya sehingga mendapatkan manfaatnya atau membuat komponen listrik bisa menyala. Rangkaian listrik secara tertutup dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Penjelasannya pun sudah Pak Agung paparkan pada pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita akan mengulas lebih dalam hanya pada rangkaian seri saja. Rangkaian seri yaitu sebuah rangkaian listrik yang disusun secara sederhana sekali karena rangkaiannya tidak ada percabangan atau disusun secara lurus, tidak punya cabang. Rangkaian seri ini sering kita temui pada lampu senter, lampu-lampu jalan, dan lampu hias. Adapun contoh rangkaian listrik secara seri adalah sebagai berikut. Ada saklar 3 lampu, ada baterai sebagai sumber listrik. Ini rangkaian seri. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari rangkaian seri itu adalah sebagai berikut. 1. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. 2. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet atau berurutan. Kemudian yang ketiga, kabel penghubung pada seluruh komponen tidak mempunyai percabangan sepanjang rangkaiannya. Hanya ada satu jalan yang bisa dilewati oleh arus listrik. Jadi kalau ada satu jalur saja yang terputus, maka rangkaiannya tidak akan berfungsi atau mati. Yang kelima, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapatkan arus yang sama. Jadi jumlah komponen berapapun yang dipasang, lampu berapapun yang dipasang akan memperoleh arus yang sama besarnya. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang mempunyai nilai yang berbeda, mempunyai hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melakukan percobaan di rumah. Tentunya dengan bimbingan orang tua. Kita percobaan ini sekaligus sebagai tugas anak-anak dalam minggu ini. Adapun alat yang dibutuhkan dan apa saja yang dibutuhkan antara lain baterai bisa 2 atau 3 buah, lebih sederhana cukup 2 buah baterai saja. Kemudian 3 buah lampu, kabel secukupnya, saklar 1 buah, gunting, isolasi, dan alas kardus. Adapun langkah-langkah penyusunan percobaan sederhana ini, anak-anak bisa ikuti video sebagai berikut. Simak baik-baik videonya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam siapkan 2 buah lampu bolam, saklar,
gunting, kabel secukupnya, kemudian alas kardus. Bisa kalian ganti kayu dan sebagainya. Dan ini selotip atau isolasi. Yang pertama, rekatkan 2 buah baterai dengan selotip. Hubungkan kutub positif dengan negatif. Tempelkan ke kardus atau alas supaya tidak lari. Setelah itu mulailah untuk menggunting kabel secukupnya dan kupas bagian ujung-ujung kabelnya. Potong kabel secukupnya. Setelah kalian kupas ujung-ujung kabel itu, tancapkan kepada bohlam lampunya, atau ke ujung-ujung fittingan bohlamnya. Sambungkan ke semuanya. Setelah itu bisa ditempelkan. Nah, sebelum ditempel, sambungkan kabel yang sudah terhubung ke masing-masing lampu tadi dengan saklar. Baru kemudian ambil satu kabel lagi, hubungkan ke saklar dan ke sumber energi listrik, yaitu baterai. Tempelkan. Setelah itu anak-anak bisa menempelkan ke alas semuanya, pasang bohlamnya. Rekatkan semua rangkaian ke alas. Setelah itu sambungkan kabel dengan baterai. Nah, jika rangkaian ITKA percobaan kamu berhasil, berarti lampunya akan menyala. Ya, demikian percobaannya. Matikan dan hidupkan saklar. Itu menandakan bahwa kalian telah berhasil membuat percobaan. Selamat mencoba. Nah, itu tadi petunjuknya. Silakan anak-anak melakukan percobaan sederhana di rumah. Minta bantuan orang tua. Bisa anak-anak membeli baterai, lampu di toko-toko terdekat. Semoga anak-anak lebih bisa memahami apa itu rangkaian seri dengan melakukan percobaan di rumah. Jangan lupa hasilnya tetap dikumpulkan ke sekolah sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ibu guru masing-masing. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dan terus belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.